Oke Masku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan penaburan pupuk kisrit dahulu ya. Jadi kemarin sore sudah saya taburkan yang satu karung, ini satu karung sisanya. Jadi dalam satu kali pemupukan per 6 bulan itu saya membutuhkan kisrit ini sebanyak 2 karung ya. Di SPH 146 itu kalau membeli 2 karung sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena pemakaiannya hanya setengah kilo per batangnya ya. Jadi seperti ini. Takaran ini sudah saya buatkan untuk takaran setengah kilo per batangnya. Jadi setengah kilo ini nantinya akan sudah sangat membantu dalam pembentukan zat hijau daun. Jadi sebelum nitrogennya itu diserap, nantinya magnesium harus terserap dahulu supaya nantinya hijau daun kita itu tetap sempurna, tidak mengalami kegagalan zat hijau daun. Itu kalau dilihat dari daunnya itu langsung menguning ya. Jadi meskipun hanya setengah kilo seperti ini, dampaknya sudah sangat positif terhadap hijau daun kita. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, Mas, saya pupuk urea kok malah daunnya makin kuning. Nah, ini dia masalahnya, Mas. Jadi magnesium ini harus kita suplai sebelum unsur hara nitrogen kita berikan, supaya hijau daun kita itu tetap sempurna, pembentukan zat hijau daunnya tetap baik ya, Mas. Jadi setengah kilo sangat bermanfaat. Bentar, Mas, saya tuangkan dulu. Nah, untuk jenis kisrit ini sebenarnya ada dua jenis ya. Ada kisrit mahkota, ada kisrit Merauke, ada juga kisrit cap daun sawit. Nah, untuk kisrit Merauke dan juga kisrit mahkota itu secara kandungan ya Mas. Ini ya, ada 26% magnesium dan 21% sulfur. Sementara untuk cap daun sawit hanya 27% magnesium tanpa ada tambahan sulfurnya. Nah, untuk jenis yang ada tambahan sulfur ini direkomendasikan untuk lahan mineral ya. Sementara yang tanpa ada sulfurnya itu merek dagang cap daun sawit itu lebih direkomendasikan untuk lahan gambut. Jadi begini Mas, magnesium ini apabila kita tebarkan di permukaan sawit kita itu tidak mengalami penurunan pH tanah kita ya, tetapi sulfur ini apabila kita tebarkan di permukaan kelapa sawit kita maka berdampak penurunan pH. Nah, disinilah poin pentingnya Masku. Jadi ketika teman-teman itu lahannya gambut, maka gunakanlah kisrit merek dagang cap daun sawit ya. Ketika lahan teman-teman itu mineral, maka gunakanlah kisrit Merauke atau kisrit mahkota yang ada kandungan tambahan sulfurnya. Jadi sulfur ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah kita, kemudian meningkatkan kadar minyak dari buah sawit kita yang sudah masak, membantu pembentukan protein kelapa sawit kita, membantu pembentukan enzim kelapa sawit kita, kemudian juga membantu pembentukan klorofil hijau daun. Jadi sulfur ini untuk di lahan mineral sangat bermanfaat, tetapi kalau kita tebarkan untuk lahan gambut Mas Bro, itu akan berdampak pada penurunan pH tanah. Jadi sulfur ini langsung akan berdampak pada penurunan pH tanah ketika di lahan gambut. Sama-sama kita ketahui bahwa lahan gambut itu karena yang sebenarnya itu bukan tanah ya Masku, berasal dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami pelapukan bertahun-tahun yang lalu. Nah, di situ pH tanahnya pasti rendah. pH itu kepanjangan dari potensial of hidrogen ya. Jadi ketika kita memberikan sulfur pada lahan gambut, maka itu akan memperkeruh pH tanah di lahan gambut. Jadi usahakan ketika membeli kisrit, akan memberikan pupuk kisrit, carilah produk yang tidak ada tambahan sulfurnya. Nah, produknya kisrit cap daun sawit ya Mas Bro, itu tanpa ada tambahan sulfurnya. Itu cocok untuk lahan gambut. Jadi kalau hanya ada kandungan magnesiumnya saja, itu tidak akan menurunkan pH. Jadi ketika di lahan gambut, berikanlah dolomit dahulu, kemudian disusul dengan kisrit cap daun sawit. Nah, itu supaya efektif dalam menjaga daun kelapa sawit kita itu tetap segar, tetap hijau daunnya itu tetap sempurna ya Mas Bro. Itu poin penting pembahasan tentang kisrit. Jadi harus dipahami bahwa kisrit itu dibuat produknya memang berbeda. Jadi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing antara lahan mineral dengan lahan gambut.
Kalau lahan mineral Masku lebih cocok dengan kisrit mahkota atau kisrit Merauke ini ya, karena ada kandungan sulfurnya 21%, dapat meningkatkan kesuburan tanah pada lahan mineral. Cuma dalam konteksnya Masku, sulfur ini dapat menurunkan pH tanah. Makanya sebelum penaburan pupuk kisrit ini saya selalu menerapkan penaburan dolomit dahulu. Setelah itu baru disusul dengan kisrit 0,5 kilo per batangnya. Nah, ketika kita tebarkan dolomit dahulu, kemudian baru disusul kisrit, maka pH itu akan tetap stabil, tidak turun drop ya. Tapi kalau tidak diberi dolomit dahulu, langsung dengan kisrit, maka pH-nya pasti akan turun Mas. Itu kalau teman-teman mau menggunakan alat pH meter, maka akan diketahui bahwa terjadi penurunan setelah ditaburkan kisrit ini. pH-nya pasti akan turun. Oke Mas, saya lakukan penebaran dahulu. Ini yang batang yang terdekat saja. Ini mohon maaf karena lahan yang di bagian rawa ini pertumbuhan gulmanya sangat cepat, jadi bagian piringan sudah mulai ditumbuhi gulma. Jadi untuk pembersihan dilakukan beberapa hari ke depan setelah selesai pemupukan lah. Akan saya lakukan penyemprotan ringan saja dengan glifosat ya, racun kuning, supaya gulmanya dapat terkendali di bagian piringannya. Langsung masuk. Ini takaran setengah kilo. Ini ya. Jadi ini lubang pocket yang kemarin saya buat. Sebagian pupuk ini kita masukkan ke dalam lubang pocket seperti ini. Nah, sebagian lagi langsung kita sebarkan saja. Ini karena terlalu banyak gulmanya, jadi mudah-mudahan tidak berebut. Sudah selesai. Ketika media tanah kita itu berada dalam kelembapan yang cukup ya, jadi pupuk kisrit ketika kita berikan dalam 1 kali 24 jam, maka pupuk itu sudah larut ke dalam tanah. Setelah larut, maka perakaran sawit kita ya, itu akan cepat menyerapnya, karena pupuk magnesium itu memang cepat larut. Ketika cepat larut, maka akan cepat diserap, kemudian cepat membantu dalam proses pembentukan zat hijau daun atau klorofilnya. Jadi ini peran pentingnya unsur hara magnesium dari kisrit ya. Nah, sulfurnya akan membantu meningkatkan kesuburan tanah di areal piringan kelapa sawit kita ini. Kalau tanah kita subur Mas, maka produktivitas kelapa sawit kita juga meningkat. Itu sisa buah TM-nya Mas. Yang di atasnya sudah menyusul buah TM3 untuk produksi 2025 di bulan Mei mendatang. Oke ya. Jadi karena dalam proses pemupukan ini waktunya singkat, nanti saya harus jemput anak sekolah. Saya akhiri dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya lanjutkan pupuk kisritnya. Simple, praktis, mudah-mudahan mudah dipahami. Ini yang stok TM2 yang buahnya yang masuk kategori terakhir. Jadi sekarang jumlah tandanya pun masih banyak, masih buah spiral. Mudah-mudahan yang atas masih tumbuh lagi, karena yang dipanen baru 1 spiral bawah ya. Biasanya ada 4 spiral kalau yang produktivitasnya lumayan tinggi. Masih Mas, di atasnya masih bunga betina. Ini ya. Nah, ini bunga betina. Jadi ini 4 spiral. Varietas PPKS 239 yang produktivitasnya sangat baik seperti ini. Jadi 4 spiral itu bunga betina semuanya. Rata-rata 4 dikali 8, 32 tandan Mas, satu batangnya. Apa nggak cepat kaya Mas?